Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kematian Sekar, wanita yang difitnah selingkuh dan tewas di WC umum pasar. Aku cuma pengen bahagiain ibu. Salahku di mana ya? Suara itu pelan nyaris hilang di telan keramaian pasar. Tapi matanya masih menatap lurus ke depan, ke arah cermin kecil yang tergantung di sisi tenda. Di sekelilingnya, suara tukang sayur, ibu-ibu menawar ayam, dan bocah-bocah penjual plastik menciptakan simfoni khas pasar tradisional. Di tengah rio itu, Sekar Ayu berdiri seperti oase. "Sekar, pengantinnya udah siap. Itu tinggal touch up alis ya," teriak Busri, pemilik toko bunga. Sekar tersenyum saat itu mengambil kuasnya, lalu berjalan cepat, rambutnya diikat rapi. Baju dasternya bersih dengan celemek motif bunga. Di pundaknya tergantung pouch make up berisi berbagai alat. Di tangannya, kepercayaan karena di pasar ini, semua orang tahu kalau pengantin mau cantik tanpa mahal, maka panggil Sekar. Dia tak pernah sekolah tinggi, hanya lulusan SMA biasa. Tapi tangannya mampu membuat wajah pengantin desa bersinar seperti permaisuri. Ia tak pernah mematok harga tinggi, ia juga tak pernah sombong. Dan karena itulah ia disukai orang, atau setidaknya diperhatikan. Tapi tak semua orang menyukainya. Setiap orang baik pasti ada juga orang jahat yang tidak suka dengan dia. Contohnya Yunita. Sekar apaan sih? Orang dandan jelek gitu kok dibilang bagus. Aku gak suka sama dia, gumam Yunita dengan lirih. Sesama MUA pasar yang menatap dari balik lapaknya. Dasar sok cantik, padahal modal lipstik murah. Lanjutnya, sementara di rumah kontrakannya yang sempit, Sekar pulang membawa satu kantong berisi daging ayam, sedikit cabai dan juga obat untuk ibunya yang batuk berdahak. Ibu udah makan?" tanya Sekar sambil menaruh belanjaan. "Ibu nunggu kamu, Kar. Adikmu udah tidur." Sekar lalu duduk di lantai membuka botol air putih, lalu meletakkan kepala ibunya di pangkuannya. Tak ada AC, hanya kipas angin tua yang bertecit tiap berputar. "Bu, besok aku ada job pengantin lagi, Bu. Tapi sebelum itu, aku mau bikin video endorse dulu. Ibu temen TikTok kirim paket foundation baru ya, Bu." "Iya, gak apa-apa. Asal kamu jangan capek-capek ya, Nak. Gak apa-apa kalau kamu mau cari tambah-tambahan." Sekar pun tersenyum. Ia tidak tahu bahwa wajahnya yang cantik, yang dulu dianggap anugerah, sebentar lagi akan jadi kutukan. Malam itu pun di kamar kecil yang disulap jadi studio sederhana, Sekar merekam konten. Ia berbicara pelan menyapa penonton setianya yang rata-rata ibu-ibu muda. Ia menunjukkan cara mengarsir alis dengan harga 12 ribuan.
Ia juga sekali tertawa sambil membaca komentar live. Cantik banget sih mbak. Suami orang bisa jatuh cinta nih, tulis salah satu akun di TikToknya. Sekar hanya tertawa. Saya bukan tipe pelakor ya mbak. Saya lebih suka disayang ibu saya, ucap Sekar menanggapi komentar-komentar dari penonton di TikToknya. Komentar itu lewat begitu saja, seperti angin. Tapi malam itu juga sebuah tangan asing menggesek layar HP dengan geram. Akun bernama Gosip Pagi Pasar menyiapkan satu video bukan sekarang, tapi sebentar lagi. Dan pada keesokan harinya, Sekar yang bersiap lebih awal. Ia mendapat job make up pengantin lelaki. Mempelai pria yang gugup berat karena nikah pertama kali. Istrinya sedang di rumah dan ia hanya diminta dandan agar foto lebih rapi. Sekar seperti biasa melayaninya dengan ramah. Masnya jangan tegang gitu dong mas. Saya kan bukan hantu. Santai saja, gak apa-apa, katanya sambil tertawa. Pengantin lelaki itu ikut tertawa. Tangan mereka bersentuhan sebentar saat Sekar membetulkan dagunya. Di balik tirai kain tenda, seorang merekam diam-diam dari sudut sempit dengan niat sempit. Hari itu, hari berakhir damai. Sekar pulang memasak untuk ibunya. Ia tak tahu di waktu yang sama, sebuah video telah mulai beredar. Judulnya sederhana. MUA pasar flirting sama pengantin lelaki. Tanpa narasi, hanya tawa dan juga sentuhan. Tapi itu cukup untuk membuat dunia maya heboh. Dan singkatnya, saat Sekar tidur malam itu, mimpinya hanya soal satu hal, membuka salon sendiri suatu hari nanti. Ia tak tahu bahwa harapannya akan dihancurkan hanya karena ia terlalu cantik untuk hidup biasa. Dan itulah masalahnya dari Sekar. Di dunia yang terlalu sempit, senyum perempuan sering disalahpahami. Sekar yang hanya ingin membuat orang bahagia di hari istimewanya, kini justru dianggap sebagai racun di pesta orang. Pagi harinya pun saat Sekar membuka notifikasi TikTok sambil sarapan dengan adik dan ibunya, di layar ponsel komentar masuk tanpa henti. Ini MUA pasar yang kemarin ya? Cie, flirting sama pengantin cowok. Cantik-cantik kok murahan sih. Mbak, kok pegang-pegang sih? Udah gila ya sekarang. Begitu banyak ucapan-ucapan komentar dari orang jahat yang menilai buruk kelakuan dari Sekar. Padahal saat itu, Sekar hanya membuat seperti profesional saja. Tapi gara-gara video fitnah itu, nama Sekar tersebar dengan nama buruk. Sekar pun mengernyit. Ia lalu membuka video yang dimaksud. Video berdurasi 23 detik itu memperlihatkan ia sedang menyentuh dagu pengantin pria sambil tertawa. Sudut pengambilan gambarnya pun miring, samar, tapi cukup untuk membangun persepsi buruk. Bahkan judul videonya pun menohok. MUA pasar digoda suami orang. Lihat ekspresinya. Detik itu juga wajah Sekar memucat. Tangannya gemetar, sendok jatuh ke lantai. Ia benar-benar marah dan tak menyangka ada orang yang benar-benar tega memfitnah dirinya sendiri. Mbak, kenapa mbak? Tanya adiknya saat itu, melihat Sekar yang wajahnya pucat dan sendok jatuh dari lantai. Sekar pun buru-buru berdiri dan masuk ke kamar. Ia kunci pintu. Di dalam ia scroll komentar yang makin liar. Akunnya kini dibanjiri hujatan beberapa akun fake. Bahkan mulai menyebut namanya lengkap dan juga alamat rumah. Dan sore hari itu Damar, pacarnya Sekar, ia datang. Sekar, ini video apa sih? Kamu beneran menggoda pengantin, Kar? Sekar menatapnya lama saat itu. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu nanya gitu karena kamu percaya sama aku,
Atau kamu percaya sama video jelek itu? Damar tidak menjawab. Ia hanya duduk diam. Aku malu ya, Kar. Teman-teman satpam semua kirim video itu ke aku. Terus, kalau kamu malu, keluar sana, Mas. Aku juga gak minta kamu jadi pacar yang sempurna ya. Tapi jangan ikut jadi hakim ya. Saat aku baru saja jadi terdakwa. Itu semua fitnah, Mas. Ucap Sekar dengan tegas. Damar tak berkata apa-apa. Ia bangkit dan pergi tanpa pamit. Kini keesokan paginya Sekar pun datang ke pasar. Tapi pasar yang biasanya ramah kini dingin. Beberapa tukang sayur pun pura-pura sibuk. Pedagang pakaian hanya meliriknya cepat, lalu berbisik dengan taman sebelah. Bu Sri pun hanya menyapa singkat saat itu. Maaf Sekar, klien besok minta ganti MUA. Loh, kenapa diganti Bu? Katanya takut kamu bawa aib ke pelaminan. Setelah ucapan itu, rasanya seperti dilempar batu ke wajah sendiri. Siangnya pun kini Sekar membuka DM Instagram. Ada yang mengirim chat panjang. Kalau kamu memang bener gak selingkuh, klarifikasi dong, jangan diem aja. Atau kamu takut ya, karena beneran suka sama cowok orang. Dasar pelakor. Seiring banyaknya hujatan saat itu, Sekar pun akhirnya live. Ia berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Saya Sekar Ayu. Saya tidak pernah menggoda siapapun ya. Video itu diambil tanpa izin. Momen itu, saat saya merias pengantin lelaki yang gugup, tidak ada niat buruk. Saya mohon, hentikan penyebaran video ini. Saya bukan seperti yang kalian kira. Namun netizen tak mau tahu. Klarifikasinya dianggap alibi. Di kolom komentar muncul kata-kata baru. Alah, dasar playing victim, air mata buaya. Kalau nggak salah, kenapa panik? Ucapan-ucapan dari orang-orang di komentar itu membuat Sekar semakin down. Hingga 1 minggu setelah video itu viral, Sekar kehilangan 4 job rias, 1 endorse, dan juga Damar tak pernah muncul lagi. Kini akun Instagramnya pun direport massal. Ia menangis sendirian malam-malam di kamar kecil tanpa pencahayaan bagus, hanya ditemani suara batuk ibunya dari ruang depan. Dan saat ia membuka TikTok untuk terakhir kalinya hari itu, muncul suatu akun baru lagi. Nama akun itu Buka Aib MUA. Di sana isinya foto-foto pribadi Sekar saat live, dicaptur, dipotong, lalu diberi narasi palsu. Beginikah wajah wanita yang katanya polos? Sekar menatap cermin. Wajah yang sama yang dulu ia banggakan, kini justru menjadi alasan semua orang membencinya. Dan malam itu sambil memeluk ponsel dan menggigil, Sekar hanya bisa berbisik. Ya Allah, kenapa fitnah ini begitu kejam? Apa salahku ya Allah? Kalau wajahku ini jadi dosa, aku mau ngilangin semuanya ya Allah. Sementara pada saat itu, ia tidak tahu lagi, ia harus mengurus ibunya dan juga adiknya. Sementara saat ini, banyak orang-orang yang telah termakan fitnahan itu. Ia pun bahkan bingung, dari mana ia harus mendapatkan uang lagi jika fitnah ini tidak bisa selesai. Malam hari itu pun, kamera menyorot layar HP yang tiba-tiba gelap. Sementara di luar kamar terdengar suara ibunya yang batuk semakin keras. Tapi Sekar tak keluar. Ibunya yang batuk keras di ruang depan memanggil dengan pelan saat itu. Sekar, airnya mana nak? Sekar. Namun di dalam kamar Sekar hanya terduduk diam.
Matanya menatap layar ponsel yang kini penuh notifikasi dari akun anonim. Isinya hujatan dan juga komentar kotor. Jari-jarinya menggenggam baju di dada, menahan gemetar dadanya sesak. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sekar mematikan semua notifikasi. Bukan karena tak peduli, tapi karena tak tahu lagi bagaimana harus membalas semuanya. Hari berikutnya Sekar berangkat ke pasar seperti biasa. Tapi sesuatu telah berubah. Semua mata menatapnya tajam, curiga, jijik. Seolah ia bukan lagi gadis penata rias yang ramah, tapi kutukan yang seharusnya dibuang jauh-jauh dari situ. Itu kan yang viral di TikTok kemarin ya, bisik seorang pembeli ke temannya. Iya, cantik sih, tapi kok gak tahu diri ya. Katanya tukang make up handal, ramah, tapi kok suka menggoda lelaki orang. Sekar pura-pura tidak dengar, tapi hatinya robek sedikit demi sedikit. Di tempat lapaknya biasa berdiri, kini telah digantikan oleh Yunita. Meja rias kecilnya dipindah tanpa pemberitahuan. Bu Sri, meja saya kenapa diambil, Bu? Tanya Sekar dengan suara pelan. Bu Sri tak berani menatap. Maaf, Kar, soalnya klien minta ganti make upnya. Mereka takut viral juga. Gak enak kalau ada yang ngomong jelek. Ngomong apa, Bu? Saya kan gak ngelakuin apa-apa, Bu. Itu semua fitnah, ucap Sekar suaranya pecah. Tapi video itu, Kar, video itu. Bu Sri berhenti tak bisa lanjut lagi. Ia lalu pergi. Sekar pun pulang dengan tangan kosong. Di sepanjang jalan ia melihat anak-anak muda tertawa sambil melihat ponsel, lalu menoleh padanya. Ia tahu tawa itu bukan untuk lelucon. Hingga sampai di rumah, adiknya pun duduk di teras. Wajahnya murung saat itu. Mbak, teman-teman bilang Mbak pelakor ya. Aku disuruh duduk jauh karena katanya aku ini adiknya perempuan murahan, Mbak. Sekar menelan ludah saat itu. Ia masuk ke kamar. Ia benar-benar tak menyangka tuduhan itu bahkan bisa sampai membuat adiknya dihina. Lalu pada hari itu ia pun muntah di lantai. Bukan karena makanan, tapi karena jiwanya mulai menolak hidup. Ia benar-benar sudah merasa frustasi. Malam itu pun ia mencoba mengirim pesan ke Damar. Damar, kita bisa ketemu. Aku cuma butuh kamu percaya, Damar. Tapi centang satu. 2 hari tidak dibalas dan 3 hari kemudian Sekar mendapat kabar kalau Damar ternyata sudah ganti nomor. Kini Sekar benar-benar tidak punya sesuatu. Tidak punya teman yang bisa diajak bercanda. Tidak punya teman yang bisa dipercaya, yang bisa menguatkannya. Puncaknya terjadi 3 malam kemudian. Seseorang kini membuat akun baru bernama Selingkuhan Pasar. Akun itu mengunggah foto-foto Sekar saat live lagi, menambahkan stiker dan juga tulisan vulgar. Lalu muncul screenshot percakapan seolah-olah Sekar menjual jasa bodyguard. Ia menjual jasa tubuhnya, plus-plus ke pelanggan pria. Wajahnya dipasang di akun-akun TikTok gosip kecil. Bahkan beberapa YouTube lokal mulai membuat video. Bongkar fakta di balik MUA viral. Ternyata dia beneran selingkuh sama suami klien. Padahal semua itu editan. Tapi siapa yang peduli? Kebenaran terlalu mahal untuk dibeli dengan suara perempuan kecil di pasar. Sekarang tidak ada orang yang percaya pada Sekar. Sekar yang mencoba melapor ke polisi, tapi yang didapat hanyalah tatapan bingung. Kalau nggak ada bukti siapa penyebarnya, kami nggak bisa bantu ya, Mbak.
Tapi Pak, akun-akun itu nyebarin fitnah Pak, teriak Sekar frustasi. Ya bisa saja, tapi kan harus bukti otentik. Mbak, akun anonim itu susah dilacak. Jadi saya harus mati dulu Pak, biar dilihat benar. Polisi hanya menghela nafas. Ia tidak mau menolong Sekar saat itu. Sekar pun pulang malam itu dalam diam. Ia lalu masuk ke kamar, membuka HP dan menyaksikan videonya sendiri yang terus naik viewersnya. Kini videonya sudah ditonton 2 juta tayangan. Ia pun rekam dirinya sendiri tanpa make up, mata bengkak, wajah lelah dan juga senyum pudar. Saya Sekar Ayu, bukan pelakor, bukan pelacur. Tapi saya tahu kalian lebih percaya pada hal yang membuat kalian tertawa daripada kebenaran yang hanya berbisik. Ia pun lalu mengunggah video itu ke TikTok dengan caption, "Kalau kalian bahagia melihat saya hancur, nikmati saja." Pada malam harinya, adiknya menemukan Sekar duduk di kamar mandi, menatap kosong ke dinding, wajahnya dingin di dekat wastafel. HP-nya bergetar tak henti-hentinya saat itu. Sekar pun hanya berucap pelan, "Orang yang gak salah pun bisa jadi bahan tontonan, asal cukup cantik untuk dihancurkan." Saat Sekar sedang frustasi saat itu, tiba-tiba di layar HP-nya muncul notifikasi terbaru. Alah, dasar video Sekar baper, drama murahan. Notifikasi itu pun masih berkedip di layar HP Sekar, tapi ia sudah tak peduli. Ia hanya duduk di lantai kamar mandi. Kakinya tertekuk, punggung bersandar pada dinding yang dingin. Suara dunia di luar seperti mengecil, menjauh, yang tersisa hanya desisan di kepala dan suara hatinya yang berkata pelan, "Aku kalah, aku lelah." Tapi dunia belum selesai menginjaknya. Dan keesokan paginya seorang tetangga datang tergesa, membawa kabar bahwa akun gosip dengan 1 juta followers mengunggah tangkapan layar lambe gila. Saat itu, sebuah chat video dewasa dengan foto profil Sekar, seolah-olah ia menjual tubuh. "Aku sumpah, itu bukan aku. Aku gak pernah bikin chat kayak gitu." Sekar teriak ke adiknya, tapi adiknya diam. Bahkan ibunya yang biasanya membela kini hanya memeluk bantal dan menangis dalam diam. "Kenapa diam sih, Bu? Kenapa diam, Dek?" Sekar mengguncang bau adiknya. "Karena Mbak, semua orang bilang mereka yakin itu Mbak. Aku takut, Mbak." Hari itu pun Sekar memberanikan diri datang ke rumah Yunita, MUA pesaing yang dulu sering nyindir halus di pasar. Ia menekan bel dan menunggu. Yunita membuka pintu, matanya dingin. "Oh, tamu viral datang juga." "Yunita, aku cuma mau tahu ya, kamu kan yang nyebarin semua ini?" tanya Sekar dengan suara serak. Yunita tertawa kecil saat itu. "Kamu pikir aku segitu gabutnya ngurusin hidup kamu? Hah? Tapi cuma kamu yang motret aku dari belakang waktu tenda acara itu." "Sekar, kamu nuduh tanpa bukti ya. Kalau kamu cantik, jadi belajar deh tahan diri. Jangan sok polos. Dunia ini keras, Kar. Kalau kamu diseret-seret, ya jangan nyeret orang lain lah. Urus kamu sendiri." Sekar ingin membalas, tapi tangan Yunita lebih cepat. Ia menampar wajahnya dengan keras. "Dasar bajingan. Plak. Aku capek ya lihat kamu selalu disayang orang pasar. Sekali-kali biar semua orang lihat betapa murahan kamu sebenarnya."
Sekar mundur saat itu. Air mata jatuh tapi ia tak membalas. Ia hanya memeluk tas make up lusuhnya lalu pergi. Tengah malam Sekar mencoba satu-satunya jalan logis. Ia melapor ke polisi lagi. Di kantor polisi ia bicara terbata. Ia bawa print out komentar, bukti akun palsu dan juga foto yang direkayasa. Tapi jawaban polisi masih sama. Kalau nggak ada bukti siapa pemilik akun, kami nggak bisa proses lebih lanjut. Media sosial itu dunia bebas, Mbak. Jadi kami nggak bisa sembarangan. Tapi Pak, ini sudah jelas Pak. Jadi saya harus mati dulu, baru bisa dilindungi, gitu. Polisi itu pun diam lagi, lalu menjawab pelan. Jangan gitu ya Mbak. Kini Sekar berdiri, matanya penuh kemarahan. Semua orang bilang begitu, tapi mereka tetap nonton, tetap share, tetap ketawa. Dan pada saat itu pulang ke rumah, Sekar menemukan dua tetangga sudah berdiri di depan pagar. Mereka berbisik sambil melirik. Pantesan, kok rumahnya masih utuh ya? Padahal kan anaknya udah aib banget. Sekar tak sanggup masuk. Ia berdiri mematung, dunia serasa menertawakannya tanpa suara. Ia merasa seperti tahanan yang dikurung di rumah sendiri. Pada malam harinya, adiknya berkata pelan, Mbak, kayaknya kita harus pindah. Tapi Dek, kalau kita pindah, artinya mereka menang dan kakak yang salah. Tapi kalau kita tetap di sini, kita habis Mbak. Aku nggak mau. Sekar masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia membuka laptop lalu menyalakan kamera. Kali ini bukan untuk live tapi untuk merekam pengakuan terakhir. Aku Sekar Ayu. Ini wajahku. Ini hidupku. Dan ini ceritaku. Ia lalu mulai membuka semua. Tentang hari itu, tentang pengantin gugup, tentang kamera di balik tenda, tentang Yunita, tentang semua komentar yang membuatnya ingin mati. Ia menangis tapi bukan untuk meminta belas kasihan, tapi karena lelah. Karena semua orang telah berubah menjadi hakim tanpa pernah membaca keseluruhan cerita. Tapi sebelum ia mengunggah videonya, tiba-tiba listrik rumah padam, laptop mati. Sekar hanya terduduk di gelap, dan di dalam hening itu ia bergumam. Apa artinya klarifikasi? Kalau orang sudah memilih percaya pada kebohongan. Lampu pun kembali menyala, tapi layar laptop rusak. File videonya hilang, di HP muncul lagi notifikasi. Aib baru Sekar Ayu terungkap. Tonton sekarang. Tangan Sekar gemetar saat membuka notifikasi itu. Videonya belum sempat diunggah, tapi dunia sudah keburu menuding lagi. Kali ini, akun anonim itu membuat rekaman suara perempuan yang sangat mirip dirinya. Mendesah, tertawa kecil dan menyebut angka tarif. Itu bukan suaranya, tapi semua orang percaya. Karena di dunia ini, kebenaran kalah cepat dari sensasi. Sekar menutup ponselnya, ia tak menangis. Ia juga tak bicara. Ia hanya berjalan ke kamar mandi mencuci wajah dan menatap cermin seperti menatap tubuhnya mayatnya sendiri. Lalu ia duduk diam berjam-jam, tak makan, tak bicara, tak bangun. Sampai adiknya datang bangunkan. Mbak, ibu muntah darah lagi Mbak. Singkatnya pada hal itu, di rumah sakit Sekar pun menunggu di lorong. Ia menatap lantai, tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya entah kemana. Dokter keluar saat itu. Permisi, ibunya butuh rawat inap dan juga transfusi. Biayanya akan mahal Mbak. Sekar mengangguk pelan saat itu.
Baiklah dok, saya akan cari caranya dok. Tapi dari mana? Kini semua pekerjaannya hilang, semua endorse kabur. Orang-orang bahkan tak mau melihat wajahnya. Dan saat itulah satu suara dalam hati mulai berteriak. Kalau mereka mau kamu mati, kenapa nggak mati sekalian? Biar selesai semuanya. Tapi suara lain menjawab, atau kamu lawan, sekali saja, biar mereka tahu kamu belum habis. Malam itu pun Sekar memutuskan sesuatu. Ia tak bisa hanya bertahan, ia harus menyerang balik. Ia mulai mencari jejak digital, ia ingat satu nama, Yunita. Ia buka profil medsos Yunita, cek postingan lama, komentar, jejak akun palsu yang menyerang. Ada kemiripan pola beberapa akun anonim yang menyerangnya, juga like dan juga follow akun Yunita. Tapi itu tidak cukup jadi bukti hukum, tapi cukup membuat keyakinan tegak. Sekar tahu ini berbahaya, tapi ini satu-satunya jalan agar hidupnya tak dikubur dengan fitnah. Ia pun datang lagi ke pasar bukan untuk kerja, tapi untuk mengumpulkan bukti. Kini pada saat itu, ketika semua bukti sudah cukup terkumpul, saat itu, polisi datang. Akhirnya dia mau membantu Sekar. Tapi malamnya saat Sekar pulang, rumahnya dilempari batu. Kaca jendela pecah, di depan pagar ada tulisan pilok. Pelakor pantas mati. Adiknya menangis ketakutan, ibunya pingsan karena panik. Polisi datang pun tapi sudah tak menemukan pelaku. Sekar duduk di depan rumah. Matahari sudah tenggelam, hanya sisa langit merah seperti luka terbuka. Ia sadar, walau semua bukti ia kumpulkan belum tentu dunia mau mendengarkan. Seiring berjalannya waktu di luar pasar pada hari itu, pasar pun kembali ramai. Yunita malah makin laris karena viral. Ia live tiap pagi pakai riasan tebal dan menari dengan backsound remix. Dalam satu videonya, ia nyindir dengan nada sinis. Jangan percaya pelakor yang sok suci ya bu. Viral belum tentu benar. Kadang yang paling banyak nangis, dia yang paling banyak salah. Semua orang pun kini membela Yunita. Tidak ada yang membela Sekar pada waktu itu. Sekar yang melihat live itu pun, ia akhirnya menutup HP-nya. Matanya merah, ia masuk kembali ke WC umum pasar, tempat yang dulu jadi ruang rias daruratnya. Ia pun masuk ke bilik paling ujung, duduk di kloset tanpa alas, dan merekam ulang video terakhirnya. Tapi kali ini beda. Ia tidak menangis, ia tidak membela diri. Ia hanya bicara pelan seperti orang yang sudah selesai berperang. Ia benar-benar sudah menyerah dan putus asa. Aku Sekar Ayu. Jika kalian masih ingin menertawakanku, silahkan. Jika kalian bahagia melihatku hancur, aku hadiahkan ini. Tapi ingat, semua yang kalian sebarkan akan kembali ke kalian sendiri. Bukan hari ini, tapi nanti, di saat kalian tak punya siapa-siapa. Lalu ia membuka pintu berjalan keluar dan meletakkan HP-nya di bawah kursi plastik di pojok toilet. Ia menatap cermin sebentar lalu tersenyum tipis. Senyuman terakhir yang tidak ditujukan untuk siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian WC itu dikunci dari dalam. Penjaga pasar mengetuk tak ada sahutan. Dan setelah dibuka paksa, mereka menemukan Sekar tergantung dengan lidah terjulur, mata terbuka dan tubuh dingin. Di dekat tubuhnya HP-nya masih menyala. Video terakhirnya sudah selesai direkam, tapi belum diunggah. Semua orang pasar pun panik melihat kabar itu. Dan sore hari itu kabar kematiannya pun menyebar secepat kebohongan tentangnya dulu. Tapi kali ini dunia terdiam, bahkan netizen kehabisan kata. Satu kalimat pun muncul di kolom komentar. Akhirnya, Sekar benar-benar mati, demi membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Setelah kematian Sekar,
Polisi akhirnya bertindak. Dengan bantuan digital, forensik, dan laporan lembaga badan hukum, mereka menyita HP Yunita. Terbukti ia memiliki 3 akun anonim yang menyebarkan chat palsu, rekaman editan, dan juga komentar provokatif. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Yunita menangis saat ditangkap, tapi publik tak iba. Komentar netizen berbalik. Kini orang-orang yang dulu menghujat Sekar, kini kembali menghujat Yunita. Dan beberapa hari setelahnya acara tahlilan diadakan. Rumah kontrakan Sekar dipenuhi orang. Ibu-ibu pasar yang dulu menjauhi kini datang dengan mata sembab. Bahkan Bu Sri yang sempat menggantikannya dengan Yunita mencium nisan Sekar sambil berucap, "Sekar, maafkan ibu ya. Ibu gak percaya sama kamu dulu. Ibu ikut ngebunuh kamu, Kar. Maaf." Sementara di Sekar, Dimas berdiri di depan papan tulis sekolah dan berkata dengan pelan, "Aku bukan malu punya kakak seperti dia. Aku bangga. Tapi aku malu pada kalian yang lebih percaya pada fitnah daripada kebenaran." Setelah semua kasusnya kini mulai terungkap, 1 bulan setelah Sekar dimakamkan, WC umum pasar tempat ia mengakhiri hidup kini ditutup permanen. Di pintunya ada papan kayu bertuliskan, "Tutup. Area ini untuk dibersihkan, bukan untuk dibunuh secara sosial." Kini setiap Jumat orang-orang menaruh bunga di depan pintu WC itu, bukan sebagai ritual tapi sebagai bentuk malu. Mereka tidak tahu apakah Sekar masih bisa memaafkan, tapi mereka tahu mereka semua terlambat. Sementara di rumah kontrakan itu, sang ibu masih sering duduk diam di dekat foto Sekar. Ia menyentuh bingkainya perlahan dan berkata, "Kamu dulu cuma pengen punya salon kecil ya, Nak. Tapi sekarang semuanya sudah selesai." Tangisannya pecah tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini tangisnya bukan karena sedih, tapi karena kehilangan yang tak bisa ditukar dengan penyesalan. Adiknya Dimas pindah sekolah dan menjadi pembicara muda di berbagai acara tentang cyberbullying. Di setiap forum ia selalu menutup pembicaraannya dengan kalimat yang kini viral. Sementara di sisi lain, Yunita kini mendekam di sel sempit dengan tembok lembab dan bau besi karat menusuk hidung. Di balik jeruji tak ada ring like, tak ada followers, tak ada komentar pujian. Hanya mata-mata tajam dari sama tahanan perempuan yang tahu persis siapa dia. "Aku gak nyangka ya, kayak kalian kira." Gumam Yunita ketakutan. Ia memeluk lutut. Tapi sesosok narapidana yang lebih tua menatapnya tajam dan menjambak rambutnya dengan kasar. "Lo bukan cuma nyebar hoaks ya. Lo bikin cewek tak bersalah mati, bangsat." Pukulan pertama datang, lalu tendangan, lalu siksaan yang tak terbentuk. Hanya kemarahan kolektif dari para tahanan yang pernah merasakan dipermalukan dunia. Yunita meraung tapi tak ada yang mendengar, karena dunia luar menganggap itu harga yang pantas untuk Yunita. Sementara di hari ke-29 penahanan, wajah cantik Yunita tak lagi dikenali. Matanya lebam, bibir pecah, rambut rontok. Ia akhirnya meringkuk di sudut sel, menulis 1 kalimat di dinding dengan darah dari kukunya yang patah. "Saya minta maaf, Sekar. Ternyata saya sadar saya telah membunuh manusia, orang yang benar-benar baik, akibat tuduhan fitnah saya." Kini, Yunita pun mendekap dengan kesakitan di dalam sel penjara itu. Cerita pun tamat. Pelajaran dari kisah ini,
Satu jari yang mengetik bisa mengubur satu nyawa. Sebelum kamu menyebarkan sesuatu, tanyakan dulu, apakah itu benar atau salah? Karena jika kita sudah terpengaruh oleh berita hoaks, berita bohong, maka dampaknya akan sangat besar bagi orang lain yang telah difitnah itu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.